Qin Yichen mengambil Athena, dan keduanya mengikuti jejak Karsaladin. Sepanjang jalan, Qin Yichen juga melihat banyak orang. Mereka agak terkait dengan Mahkamah Agung, terutama mereka yang keluar dari kediaman utusan Dewa Gotham Jin. Qin Yichen menyimpan buku catatan kecil untuk orang-orang ini saja. Orang-orang ini bukanlah target yang harus dibalas oleh Qin Yichen, tetapi target yang perlu dirayu. Memang benar beberapa dari mereka adalah orang-orang yang benar-benar ingin melayani Mahkamah Agung. Tetapi lebih dari mereka adalah orang-orang yang layak untuk ditarik. Selama mereka mengambil inisiatif, Qin Yichen tidak keberatan bekerja sama dengan mereka. Tetapi ini perlu dilakukan setelah waktu yang lama. Bagaimanapun, kuil penguasa cahaya saat ini tidak layak bagi mereka untuk meninggalkan Mahkamah Agung dan mengikutinya. Saat merekam orang-orang ini, Qin Yichen mengikuti Athena ke tempat Gotham Jin tinggal. Meskipun beberapa tindakan pencegahan diatur di sini, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Lagi pula, di sampingnya adalah Athena, salah satu dari 12 dewa utama. Bahkan tanpa Qin Yichen mengambil inisiatif untuk berbicara, Athena sudah diam-diam ada di sana. Di antara tindakan pencegahan ini, sebuah jalan telah dibuka. Keduanya terhuyung-huyung ke dalam kamar. Saya melihat Karsaladin menangis kepada utusan ilahi Gotham Jin dengan ingus dan air mata. Tuanku, bukan karena saya tidak ingin melanjutkan tugas yang Anda berikan kepada saya. Itu karena penguasa cahaya sama sekali bukan manusia. Apakah kamu tahu orang seperti apa dia? Dari pintu masuk timur desa, sampai ke pintu barat desa, dan bahkan mencabik-cabik saudara-saudaraku di depan yang lain. Ya Tuhan, itu tidak cukup untuk meringankan pemotongan saudara laki-laki, dan itu harus direbus dan dimakan. Tangisan Karsaladin semakin terdengar merdu. Karena dia menemukan bahwa wajah utusan Tuhan Gotham Jin menjadi semakin jelek, untuk mencegah dimarahi, Karsaladin tanpa sadar semakin menjelekkan Qin Yichen. Tangisan ini berlangsung selama beberapa saat, dan akhirnya, kemarahan utusan Dewa Gotham Jin berangsur-angsur menghilang. Karsaladin juga penguasa kota terapung. Meskipun butuh waktu lama untuk lulus ujian, tetapi bagaimanapun, itu dapat dibenarkan, dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Menurut akal sehat, dia seharusnya tidak takut seperti ini. Mungkinkah orang ini secara tidak sengaja masuk ke perangkap yang dibuat oleh Qin Yichen? Dengan pertanyaan seperti itu, utusan Dewa Gotham Jin menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, lalu berkata, "Katakan padaku, bagaimana peristiwa lama ini bisa membuatmu takut seperti ini?" Itu adalah hal-hal yang dia lakukan di masa lalu dan tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Lagi pula, Anda adalah anggota Mahkamah Agung saya, dan dia tidak akan pernah berani menyerang Anda. Ketika Karsaladin melihat perubahan wajah utusan Dewa Gotham Jin, dia bergegas. Meraih utusan ilahi Gotham Jin adalah sebuah penjelasan. Sebenarnya, aku tidak takut dengan hal-hal ini. Pernahkah kita melihat adegan brutal? Jika hanya mendengarkan sebuah cerita, aku sama sekali tidak pengecut. Tapi orang itu, dia merangkul bahuku, memanggilku saudara, dan mengatakan bagaimana dia membunuh saudara-saudaranya, terutama mata itu, seperti membunuh orang. Aku tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah Karsaladin selesai berbicara, dia juga merasa sedih. Bisakah Anda menyalahkannya untuk ini? Tidak bisa. Siapapun yang bertemu dengan orang seperti itu, yang lebih kuat darinya, dan yang menyebut dirinya saudara laki-laki dan berbicara tentang saudara pedang tangan, akan dikejutkan oleh keringat dingin. Ini tidak sebaik menunjuk hidungnya dan mengatakan kepadanya bahwa saya telah memberitahu Anda apa yang akan Anda hadapi. Pulanglah dan persiapkan dengan baik. Datanglah besok dan aku akan memotongmu. Gotham Jin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sial, kamu telah ditipu. Kamu harus ingat bahwa orang yang kamu hadapi adalah penguasa kota Sucheng. Sebelum orang ini bangkit, dia tidak akan pernah melawan Mahkamah Agung. Kamu berasal dari Mahkamah Agung, dan dia tidak akan pernah menyerangmu. Kurasa, dia sudah tahu tujuan kita, dan hal-hal yang sangat rumit sekarang, untuk dapat melihat pikiran kita yang sebenarnya dari kenyataan bahwa kamu pergi kepadanya. Orang ini tidak bisa hanya menggunakan metode, dia harus menggunakan trik khusus. Mendengar ini, Karsaladin tanpa sadar mundur selangkah, menatap gugup pada utusan Dewa Gotham Jin. Akan baik-baik saja jika dia melakukan hal lain, tetapi jika dia ingin menghadapi Qin Yichen lagi, bukankah ini akan merenggut nyawanya? Karsaladin tidak mau berkata apa-apa dan kembali. Utusan surgawi Gotham Jin meliriknya dan tahu bagaimana situasinya sekarang, jadi sulit untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening, memikirkan siapa lagi yang bisa dia percayai dan siapa yang mau berurusan dengan Qin Yichen. Tetapi tidak masalah jika Anda tidak memikirkannya. Setelah memikirkannya, utusan ilahi Gotham Jin sebenarnya menemukan bahwa tidak banyak orang di bawah komandonya yang bersedia berurusan dengan Qin Yichen. Ini adalah pukulan yang menghancurkan baginya. Pada saat ini, utusan ilahi Gotham Jin Chai menemukan bahwa kepercayaannya tampaknya telah runtuh. Mahkamah Agung-Agung yang kuat masih mengalami hari yang memalukan. Ada begitu banyak penguasa kota terapung, dan hanya ada beberapa orang yang benar-benar bersedia untuk berdiri di sisi Mahkamah Agung.
Di antara mereka, ada anak muda yang tercengang seperti Karl Saladin. Benar-benar melihat ke dalamnya. Di antara orang-orang ini, orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan mereka, penguasa kota terapung yang menjadi andalan. Sebenarnya tidak ada yang berinisiatif untuk mengekspresikan posisi mereka dan harus berurusan dengan Qin Yichen. Penemuan mendadak ini membuat utusan Dewa Gotham Jin terlihat sedikit linglung, seolah-olah dia telah kelelahan. Keyakinan di dalam hatinya, Mahkamah Agung, yang telah dia putar otaknya untuk setia, sebenarnya memiliki kontradiksi dan perubahan besar di dalamnya. Utusan Dewa Gotham Jin menarik napas dalam-dalam dengan sedikit kesungguhan di wajahnya, dan kemudian menatap Karl Saladin di sampingnya. Orang yang bisa aku andalkan sekarang, dan keaktifan yang bisa diandalkan Mahkamah Agung, hanya kamu. Saya harap Anda memahami tanggung jawab berat di pundak Anda. Mahkamah Agung Ilahi harus ditunda karena hal-hal lain. Jika tidak mungkin membiarkan penguasa cahaya menjadi begitu arogan. Ketika Mahkamah Agung tidak dapat mundur, hanya kita yang dapat mempertahankan wajah Mahkamah Agung. Mengatakan itu, tangan utusan Dewa Gotham Jin diletakkan di bahu Karl Saladin. Kali ini, kita memiliki tanggung jawab yang berat di pundak kita, dan kita tidak boleh menyerah untuk itu. Kita harus mencoba mengusir penguasa cahaya dari kompetisi ini. Meskipun Karl Saladin tidak begitu memahaminya, dia masih merasa sangat kuat dan mengangguk mengiyakan. Oke, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan pernah tertipu lagi lain kali. Utusan Dewa Gotham Jin mengangguk setuju. Oke, kalau begitu kita perlu rencana, dan pikirkan baik-baik apa yang perlu diperhatikan di sini. Berurusan dengan penguasa cahaya tidak sesederhana itu, dan kesulitannya jauh lebih tinggi dari yang kita harapkan. Ketika utusan Dewa Gotham Jin berbicara, secara bertahap ada lebih banyak hal berbeda di matanya.